Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Halo semuanya. Jadi hari ini kita lagi ada di Museum Nasional atau yang biasa disebut dengan Museum Gajah. Ayo kita keliling dan lihat apa di dalamnya. Gedung yang terletak di sisi selatan atau di sebelah kiri pintu masuk merupakan sayap lama dan bangunan museum asli yang dibangun pada masa kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini juga disebut Gedung Gajah karena terdapat patung gajah perunggu di depan bangunannya. Sayap baru yang disebut Gedung Arca diresmikan oleh Presiden SBY pada tanggal 20 Juni 2007. Bangunan ini merupakan gabungan gaya kolonial dan modern dengan fasad neoklasik Yunani yang mencerminkan sayap lama. Nah, ini adalah ikonik Museum Nasional Indonesia. Patung gajah ini berada di depan gedungnya. Patung gajah ini adalah hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai koleksi arkeologi yang berasal dari zaman-zaman Nusantara. Jadi di sini ada patung Bhairawa. Patung ini memiliki ketinggian 4 meter. Ini adalah salah satu patung yang diketahui banyak orang, yang paling terkenal lah bisa dibilang. Di sini patung Bhairawa sedang berdiri di atas mayat-mayat. Ini adalah simbol kekuatan dan perlindungan. Selain arca, ada juga berbagai prasasti yang dapat mencatat sejarah-sejarah raja terdahulu. Seperti ini, prasasti baru yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kahuripan yang dibuat oleh Airlangga pada tahun 1030 Masehi. Yang berikutnya adalah relief. Relief biasa ditemukan pada monumen-monumen, candi, atau tempat sejarah lainnya. Biasanya, relief ini menceritakan sesuatu yang terjadi pada masa dulu. Nah, bisa dilihat ini salah satunya ada relief pada dinding candi yang menggambarkan hutan di pinggir desa dan perbukitan pada masa Majapahit. Berikut adalah fragmen-fragmen peninggalan bersejarah dari Sangiran.
Yang pertama ada Proboscidea atau fragmen incisivus, ada Mammalia fragmen costae, ada Cervidae fragmen radius. Lanjut lagi, ada fragmen Mammalia yaitu fragmen tulang pipi dengan sedimen lempung pasir krikilan. Ada fragmen tulang pipi lagi dengan sedimen pasir halus. Dan yang terakhir ada Proboscidea. Selanjutnya di sini juga ada tentang perkembangan pariwisata di Bali dan munculnya Pitamaha. Jadi Pitamaha itu merupakan perkumpulan pelukis Bali yang didirikan pada tahun 1936 oleh Cokro Gede Raka Sukawati yang bertujuan untuk mengembangkan seni Bali sekaligus memastikan agar seni tetap otentik dan menjaganya dari degradasi akibat komodifikasi massal yang dipicu oleh pariwisata. Ini contoh-contohnya ada di sini. Setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang kita akan melihat beberapa koleksi dari Pitamaha. Nah, yang ini adalah Nandi. Nandi merupakan kendaraan Dewa Siwa. Nandi ini juga mempunyai arti, yaitu kebahagiaan dan kepuasan di dalam bahasa Sanskerta. Oke, yang selanjutnya ada standing Ganesha. Standing Ganesha atau arca Ganesha digambarkan berdiri maupun duduk dengan badan yang seperti anak-anak, tapi kepalanya seperti gajah. Ganesha yang ditemukan di desa Simojayan di lereng Semeru ini bernapaskan tantris, hampir yang serupa dengan arca Ganesha dari desa Karangketes. Nah, di sini terdapat kue Mahakala yang mempresentasikan Dewa Siwa sebagai penguasa waktu dan kematian. Nah, kedua tangannya ini memegang senjata gada dan belati, mempunyai kekuatan yang bersifat mengadakan, melangsungkan, dan sekaligus membinasakan. Ia menempati relung sebelah kiri di gerbang utama kuil Hindu.
Selain kita membahas prasasti, relief, arca dan juga lukisan-lukisan, di sini kita juga ada persebaran situs manusia purba di Pulau Jawa. Salah satunya itu Homo erectus. Homo erectus itulah pengenalan bumi yang menjadi penghuni Pulau Jawa sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, mereka tuh memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan manusia modern atau Homo sapiens. Mereka sudah berjalan tegak dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini ada kerangka Homo erectus dan juga kerangka Homo sapiens. Nah, di sini kita juga akan melihat replika tengkorak, replika rawang bawah, dan replika tulang keringnya Homo sapiens dan Homo erectus. Seru banget ya eksplorasi kita di Museum Nasional Indonesia kali ini. Kita dapat melihat patung, arca, relief-relief, peninggalan lukisan, dan juga peninggalan-peninggalan dari manusia zaman purba. Bagi kalian yang suka budaya dan sejarah Indonesia, kalian wajib datang ke sini. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita ke Museum Nasional pada hari ini. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya. Bye-bye.